Kata suami aku aneh banget, daging sapi kok digoreng. Pas udah mateng, dianya malah nambah-nambah sampai 3 piring. Nah, pertama-tama aku mau iris tipis daging sapinya kayak gini. Kalau udah, sisihin dulu aja. Lanjut aku mau haluskan bawang putih, jahe, garam, sama ketumbar. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus ya. Kalau udah halus, aku mau susun daging sapinya di atas wajan kayak gini. Nah, kalau udah baris rapi kayak gini, masukkan bumbu halus tadi, kemudian siram dengan air secukupnya. Ini diaduk rata sampai kecampur dan dimasak sampai matang. Kalau udah matang kayak gini, angkat kemudian pindahkan ke dalam cobek dan ini kita geprek-geprek sampai dia tuh melebar tapi jangan sampai hancur ya. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini. Kalau udah kayak gini, tinggal digoreng ke dalam minyak panas aja. Ini aku gorengnya nggak lama-lama biar nggak terlalu kering dan nggak alot ya. Kalau udah angkat tiriskan, lanjut aku memasukkan bawang merah, cabai setan, bawang putih dihaluskan kasar aja. Kalau mau diulek juga bisa sih, tapi aku lagi mager banget. Tapi kata orang-orang lebih enak kalau diulek mandiri. Kembali lagi ke selera masing-masing ya guys. Nah, ini bumbunya ditumis sampai harum, kemudian tambahkan daun jeruk dan bumbu-bumbu yang udah aku tulis. Kalau udah matang tanak, rasanya pas, baru kita masukkan daging yang udah kita goreng tadi ya. Ini tuh aromanya wangi banget, rasanya juga enak pol. Dimakan pakai nasi hangat kayak gini aja udah deh, nggak ada yang nandingin. Teman-teman wajib banget cobain ya. Selamat mencoba resepnya bareng dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah. Kalau kalian nanti dapat jatah daging kurban, gak usah bingung-bingung mau dibikin menu masakan apa. Cobain deh pakai resep yang satu ini. Simple, cuma pakai satu bahan aja. Nah, pertama-tama untuk daging sapinya ini kita tusuk-tusuk pakai garpu biar nanti tuh cepet empuknya ya. Kalau udah tinggal disusun ke dalam wajan. Dan rahasia bumbunya aku cuma pakai bumbu praktis langsung dari Padangnya ya. Gak perlu ulek-ulek dan gak perlu dibumbuin lagi dan tanpa santan sama sekali. Lumuri di semua bagian dagingnya. Kalau udah ini kita diamkan minimal 15 menit. Kalau udah 15 menit, tambahkan air sebanyak 500 ml. Aduk merata dan ini kita masak sampai empuk ya. Kalau udah empuk, masukkan bumbu yang nomor 2-nya. Pokoknya yang gak bisa masak pun aku jamin hasil masakannya pasti enak banget. Ini tuh bumbu rendang pertama yang otentik, dikirim langsung dari Padang loh. Nah, ini aku masak sampai bener-bener agak kering seperti ini. Kalau udah tinggal diangkat dan siap disajikan deh. Tuh simple banget tanpa ulek-ulek bumbu dan santan-santanan ya. Pokoknya fix no debat, ini udah asli banget rendang asli dari Padang. Rasanya enak banget, aromanya wangi dan hasil dagingnya udah pasti empuk kayak gini. Yuk langsung aja cobain, semoga suka dan bermanfaat ya. Yang lebaran nanti udah bosan sama opor ataupun rendang, wajib banget cobain menu yang satu ini. Nah, pertama-tama di sini aku mau sangrai kayu manis, ketumbar sama jinten ya. Kalau udah sisihin dulu aja, lanjut aku mau goreng kacang tanah. Goreng sampai matang dan di sini aku mau siapin bumbu halusnya. Untuk detailnya udah aku tulis, masukkan semuanya. Termasuk bumbu yang udah kita sangrai dan juga kacang tanahnya tadi ya. Blender sampai benar-benar halus. Kalau udah halus kayak gini, langsung aja dituang ke dalam minyak yang udah panas. Tumis sampai airnya menyusut dan kita masukkan kayu manisnya juga. Tumis lagi sampai benar-benar matang tanak. Kalau udah angkat tiriskan. Lanjut di sini aku mau halusin beras mentah kayak gini ya. Kalau udah di sini daging sapinya kita bumbuin pakai serai, lengkuas, daun salam dan juga daun jeruk. Tambahin dengan air beras tadi ya. Ini dagingnya udah empuk, angkat tiriskan. Lanjut di sini aku mau bikin kuahnya. Masukkan bumbu yang udah kita blender di awal tadi. Tambahin dengan lada, garam, gula, penyedap, daun bawang dan biar tambah creamy. Kuahnya ini aku tambahin dengan susu murni ya. Teman-teman kalau mau pakai susu evaporasi juga bisa banget. Terakhir tinggal di plating aja. Ini biasanya pakai lontong, tapi di sini aku pakai nasi aja. Masukkan daging sapi, irisan daun bawang, perasan jeruk nipis dan juga sambal ditambah dengan berambang goreng biar makin sedap banget. Ini beneran rasanya tuh enak, seger, creamy jadi satu teman-teman. Pokoknya wajib banget cobain menu yang satu ini ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kalau lebaran kurban nanti cuma dapat sepotong daging kayak gini, mendingan dimasak kayak gini biar cukup untuk rame-rame. Nah, pertama-tama untuk dagingnya kita potong dadu seperti di dalam video ini ya. Kalau udah sisihin dulu aja. Lanjut di sini aku mau iris-iris kol, terong. Dan untuk dagingnya tadi langsung aja dimasukin ke dalam air yang udah mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, busa yang mengapung kita ambilin pakai saringan kayak gini ya. Kalau udah masukin dengan bawang merah, bawang putih, cabai, jagung, jipang, kacang panjang, terong dan juga kacang tanah. Nah, yang bikin rasanya enak, aku cuma pakein sayur asam instan kayak gini ya. Tambahin juga dengan garam, gula, sama penyedap. Aduk rata dan jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Terakhir tinggal masukin dengan sayur kol dan juga daun sonya ya. Aduk merata sampai kecampur dan masak sampai 5 menit. Kalau udah tinggal diangkat dan siap disajikan deh. Ini tuh menu simple, sederhana banget dan bisa bikin sekeluarga bisa makan semua. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat ya.
Waktu makan sahur pengennya makan daging tapi nggak mau nunggu lama empuknya. Cobain deh masak daging yang satu ini. Nggak ada 10 menit langsung jadi dan pastinya empuk sempurna. Nah ini dia rahasianya. Aku tuh pakai daging slice seperti ini ya. Dagingnya tipis, dimasaknya tuh cepet sat-sat banget. Untuk bumbunya semuanya udah aku tulis, tinggal di screenshot aja. Ditumis sampai matang tanak, kasih dengan daun salam, daun jeruk, serai dan juga lengkuas. Tumis kembali dan kita kasih dengan air, gula jawa, air asam jawa, garam, gula pasir dan juga sauri saus tiram. Aduk merata sampai kecampur dan kalau udah mendidih seperti ini kita masukkan dengan daging slice-nya tadi ya. Aduk rata sampai bumbunya ngeresep dan jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Jika suka bisa ditambahkan dengan kecap manis dan juga cabai rawit utuh seperti ini ya. Dan ini dia oseng daging slice merconnya udah jadi, simple sat-sat, nggak ada 10 menit udah jadi langsung. Dimakannya pakai lalapan kayak gini aja, rasanya udah nikmat banget buat sahur, cocok pol. Dagingnya enak, empuk, nggak ada yang alot sama sekali. Untuk buka puasa juga cocok ya. Selamat mencoba resepnya bareng Dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah. Berhubung suami aku tuh udah bosen sama daging rendang dan daging sate, jadi hari ini beliau itu request minta dibuatin menu yang berbeda dari yang lain. Nah, pertama-tama di sini aku mau sangrai kelapa parut terlebih dahulu sampai dia tuh berubah warna kecoklatan kayak gini. Kalau udah ini dihaluskan sampai halus dan sisihin dulu aja. Lanjut aku mau siapin untuk bumbunya, ada bawang merah, bawang putih dan juga jahe. Dihaluskan sampai benar-benar halus atau sesuai selera ya. Lanjut langsung aja dimasukkan ke dalamnya yang udah panas, kasih dengan serai sama kayu manis. Tumis sampai harum dan matang tanak. Kalau udah masukkan daging sapi yang udah kita iris-iris, aduk merata sampai kecampur dan berubah warna dagingnya ya. Kalau udah bumbuin dengan lada bubuk, garam, penyedap rasa dan gula pasir. Aduk merata lagi sampai kecampur. Kalau udah masukkan dengan air secukupnya, diamkan sampai dagingnya empuk. Kalau udah empuk kita masukkan dengan gula merah, disusul dengan kelapa parut yang udah dihaluskan dan juga kecap manis. Aduk merata kembali sampai bumbunya benar-benar ngeresep dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Jika rasa udah sesuai selera, dagingnya udah empuk, angkat dan siap dinikmati. Ini tuh namanya Malbi, makanan khas Palembang. Rasanya enak, manis, gurih dan recommended banget buat kamu cobain. Buat anak-anak juga cocok banget loh. Minimal sekali seumur hidup ngerasain jadi orang kaya ya bun. Ini tuh modalnya nggak sampai 100.000 tapi bisa makan enak untuk sekeluarga. Nah yang udah pada gajian boleh nih cobain resep yang satu ini. Karena harganya ekonomis, rasanya enak banget. Beda banget kalau kalian beli di resto. Satu porsinya bisa sampai 100 ribuan. Makanya bikin sendiri di rumah aja bun. Hemat, sat-sat dan pastinya enak banget loh. Untuk bahan-bahan sausnya udah aku tulis semua di teks ini. Tinggal kalian screenshot. Kemudian ini diaduk rata sampai kecampur ya. Kalau udah marinasi minimal 1 jam biar bumbunya ngeresep. Setelah 1 jam aku memanasin margarin, kemudian tumis bawang putih dan juga bawang bombay. Tumis sampai layu, masukkan daging slice-nya, aduk merata sampai kecampur dan dimasak sampai dagingnya ini matang ya. Ini tuh matangnya cepet banget karena dia tuh tipis jadinya cepet ya. Kurang lebih 10 menit aja. Kalau udah angkat dan siap disajikan deh. Tuh simple sat-sat banget kan. Dari 500 gram daging slice aja jadinya sebanyak ini bun. Dimakan di rumah nggak keburu-buru dan pastinya puas banget. Soalnya kalau beli di resto itu tuh ada jamnya bun. Jadinya kalau mau makan tuh harus cepet-cepet banget. Nah ini tuh dimakannya pakai nasi putih kayak gini aja. Rasanya udah enak pol, apalagi dimakannya pakai lalapan daun selada kayak gini, pokoknya mantul. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.